hari pertama kehidupan. Di dalam 1000 hari pertama itu anak-anak ini yang diutamakan. Stunting ini dia akan lewat apabila 1000 hari pertama ini. Nah, inilah tugas kita, pemerintah kabupaten, bagaimana kita melihat bukan saja di kota Timika tapi di seluruh di 18 distrik, bagaimana kita buat ini. Pencegahan dan penanganan stunting atau kerdil di Kabupaten Mimika menjadi salah satu konsentrasi pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai salah satu perwujudan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk mewujudkan Mimika cerdas. Dalam pertemuan sosialisasi dan advokasi stunting yang dibuka langsung Wakil Bupati Mimika Johannes Retop diungkapkan, pencegahan stunting merupakan program nasional yang dicanangkan di tiap daerah. Untuk Provinsi Papua, Kabupaten Mimika menjadi salah satu kabupaten percontohan dari 3 kabupaten pencegahan stunting atau tubuh kerdil. Stunting ini merupakan program nasional. Yang pertama ini merupakan program nasional. Di dalam RPJMN 2020, stunting ini harus diturunkan. Target kita di 2024 harus turun menjadi 14% di seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk itu maka pemerintah pusat menentukan 3 kabupaten di Papua menjadi lokus percontohan. Salah satunya Kabupaten Mimika. Nah, Kabupaten Mimika, stunting di Kabupaten Mimika itu 11,8%. Angka stunting ini. Nah, di dalam kesepakatan MOU yang sudah ditandatangani pemerintah kabupaten dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta bahwa pada tahun 2024 stunting di Kabupaten Mimika 0. Nah, terus bagaimana kita melaksanakannya? Maka hari ini kita duduk bersama dengan semua instansi terkait, juga nanti dengan stakeholder yang lain, bagaimana kita membuat satu tim, dan tim ini akan menyusun satu RAD untuk bagaimana langkah-langkah mulai 2021 sampai dengan 2024 ini, langkah-langkah yang kolaborasi, langkah-langkah bersama antar semua yang terkait untuk bagaimana menurunkan stunting ini. Nah, stunting kita ini, ya contoh misalnya dengan kerjasama dengan PKK, kerjasama dengan OPD, bagaimana gizi untuk meningkatkan gizi buruk, bagaimana meningkatkan pendidikan untuk pendidikannya naik, bagaimana infrastrukturnya dan lain-lain, supaya bagaimana caranya kita membuat stunting di Mimika ini kita bisa zerokan. Dalam kesempatan tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Renolo Ubra, hari ini dari jumlah penduduk Mimika, sekitar 10 hingga 15% anak-anak di Mimika masuk kategori stunting atau kerdil. Ditambahkannya, gizi menjadi penting dalam masa tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental. Dalam prosesnya, stunting harus menjadi konsentrasi lintas sektor dalam penanganan sebagai salah satu tolak ukur dalam pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. Itu angka 11 dari 300. Coba bagaimana kalau anak-anak yang 5.000, itu yang sempat kami data, iya kan? Anak-anak itu kira-kira kalau penduduk mereka sekitar 10-15% dari penduduk. Gitu. Terus kondisi hari ini kan bukan cuma kerdil atau KT itu atau stunting, tapi gizi mempengaruhi kognitif, kecerdasan, tingkat kepintaran, kreativitas anak. Sampai kapan kita Mimika seperti ini? Apalagi visi misi Bupati, Wakil Bupati itu kan adalah mewujudkan masyarakat Mimika yang cerdas. Cerdas bukan cuma bisa membaca, bisa menulis, bukan hanya memaksakan otak kiri, tapi juga otak kanan. Kita butuh visi yang cukup. Berhitung 1 kali 1 itu tidak perlu menunggu lama-lama kan gitu. Nah, oleh karena itu terjadinya masalah kesehatan itu bukan hanya saja karena intervensi kesehatan, tapi karena ada intervensi bidang-bidang lain. Saya pikir tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan hal tersebut. Butuh kerjasama lintas sektor, lintas program. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah bisa memimpin tim tugas COVID.
itu sudah dibuktikan itu. Nah, saya pikir di tengah-tengah pandemi, tapi program nasional harus jalan. Gizi jangan sampai, karena persoalan gizi ini kan itu merupakan salah satu tujuan kedua dari penanggulangan COVID, yaitu jangan sampai lapar, kan tripar itu. Terpapar, jangan sampai masyarakat terpapar, jangan sampai masyarakat lapar dan ekonomi terkapar, kan gitu ya. Nah, pandemi COVID ini jangan sampai ada kasus gizi buruk. Berarti pendekatannya memang harus sama begitu Pak ya? Yes, konvergensi. Iya, kolaborasi, konvergensi. Jadi kolaborasi itu kita kerja sama-sama, tapi kalau konvergensi itu kita terkoneksi. Kita berkolaborasi tapi kita terkoneksi. Jika ini, maka sudah harus badan ini atau dinas ini. Kemudian ini adalah step awal kami dengan OPD yang sifatnya internal. Setelah itu kami akan mulai dengan CSR dengan pihak swasta. Saya pikir swasta punya komitmen dalam pembangunan di Mimika ini kan sangat tinggi. Yang penting kami pihak pemerintah kita samakan persepsi, karena pertemuan ini adalah pertemuan sosialisasi dan advokasi untuk mendapat dukungan dari dinas atau OPD yang lain. Setelah itu nanti kita akan dengan CSR. Tim Liputan Papua MCTV.